Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sani Tiar Burhanuddin. Pak Burhan, bagaimana kemudian persiapan persidangan kasus pembunuhan dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Verdi Sambo? Karena babak selanjutnya tentu yang menjadi highlight atau spotlight adalah pihak kejaksaan. Betul. Kita persiapan sebenarnya kita udah, karena ini hal-hal yang biasa sebenarnya. Perkara ini biasa aja kok, gitu Mbak. Biasanya tidak hal yang spesifik, tidak. Cuma bedanya adalah pelakunya, yang akhirnya akan menjadi hal yang spesial, menjadi sorotan masyarakat. Sebenarnya kalau kasusnya sendiri, ini hal yang biasa, tidak ada hal. Jadi teman-teman memang kita siap, dan kita sudah siapkan untuk kasus perkara F, ya. Itu kita siapkan 30 jaksa, kita sudah siapkan. Dan sekarang tahapannya adalah kita udah penelitian berkas dan dalam waktu dekat kita akan P21. P21 itu pemberitahuan bahwa perkara sudah lengkap sempurna. Sudah lengkap sempurna. Mengenai kemungkinan bahwa ini disidang dalam satu surat dakwaan dengan dua perkara berbeda seperti apa Pak Burhan? Dimungkinkan, karena KUHP memungkinkan itu. Dan memang kita akan mengarah ke situ kalau memungkinkan untuk itu kita lakukan. Gitu. Pak, mengenai berkas ini kan sempat beberapa kali bolak-balik seperti itu. Apakah memang ada yang kurang atau ada bermasalah dari penyidikannya atau seperti apa Pak Burhan? Ya begini Mbak, syarat untuk satu berkas itu kan ada syarat formil, material. Teman-teman para jaksa peneliti menganggap bahwa ini belum sempurna. Karena jujur aja hasil penyelidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Itu yang utamanya. Dan kita melakukan itu, kita selalu koordinasi. Selalu koordinasi demi kepentingan kita bersama. Untuk cepat, ya, karena kita di pengadilan itu kan sederhana, cepat, biaya murah, itu harus kita jangkau itu. Persiapan sudah maksimal seperti itu ya dari pihak kejaksaan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan yang di masyarakat sekarang P21. Baik. Nah, ini kita akan berbicara mengenai sisi lain dari hukum Pak, mengenai restoratif justice, di mana ingin menunjukkan bagaimana humanisme hukum, terutama untuk masyarakat kecil. Bagaimana sebetulnya Pak? RJ ini, restoratif justice ini, pada waktu sebelum saya masuk kembali ke kejaksaan, ada suatu hal yang sedikit menggelitik saya, bahwa ada game di masyarakat yang berpendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya coba dengan teman-teman di PIDUM untuk bicara, bagaimana sih mengubah image ini, sehingga tidak ada lagi perkara nenek Mina, ya. Ada hal-hal yang betul-betul menyentuh dan bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Itu langkah-langkah yang kami, walaupun sampai saat ini kita belum semua kita bisakan RJ. Apalagi yang namanya korupsi tidak akan langkah ke sana. Tapi satu hal yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah perkaranya, misalnya ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi yang utamanya lagi, ini adalah dalam rangka perlindungan kepada korban, yaitu ada perdamaian. Dan kerugiannya sekitar tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Tapi ini kita akan kembali, kita akan evaluasi lagi sehingga kondisi ini bisa menjawab tantangan masyarakat bahwa keadilan kita masih ada. Perkara apa saja kemudian yang bisa diterapkan restoratif justice Pak? Apakah kemudian seperti penanganan narkoba juga bisa dilakukan? Narkoba kami melihat begini, kalau narkoba adalah selama ini korban ini para pengguna itu masuk bui. Ada beberapa banyak yang korban itu masuk bui. Padahal itu tujuannya itu sebenarnya ini adalah dalam rangka penyembuhan. Artinya kalau korban pengguna itu adalah korban yang harus kita selamatkan. Bagaimana korban ini tidak menjadi lagi mengulangi kembali perbuatannya, bahkan mungkin bisa aja kalau itu ke LP, korban ini bisa jadi yang tadinya korban pengguna, bisa aja jadi penjual. Kenapa yang bergaul di situ? Tapi harus digaris bawahi adalah ini korban atau pengguna. Ini ada jadi
korban itu adalah pengguna, itu adalah korban. Itu garis bawahi dulu. Pengguna narkoba adalah korban dari perbuatan pidana itu. Oke. Kalau itu korban, tentunya harus kita lindungi, kita perbaiki. Itu yang menjadi satu tujuan kami. Oke, nah dalam penerapan restoratif justice ini Pak, apa parameternya ataupun kriterianya penerapan restoratif justice ini agar kemudian tidak rawan disalahgunakan di lapangan oleh misalnya oknum-oknum? Justru ini Pak, pada waktu terbitnya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di awal-awal saya masuk kembali ke kejaksaan, suatu hal yang langkah masih menjadi keraguan kami adalah apakah kondisi kejaksaan, terutama jaksanya, bisa betul-betul ya melaksanakan ini. Karena jujur aja, ini kan hal-hal yang menggiurkan bagi yang nakal, bagi jaksa yang nakal menggiurkan. Yang tadinya harus masuk ke ranah pengadilan, ini kemudian dengan ada restoratif justice, dia tidak dilimpahkan ke pengadilan dan di-stop perkara di situ. Itu yang meragukan pada waktu itu. Pada waktu saya akan menandatangani, saya betul-betul mempertimbangkan itu. Saya 2 malam saya menjadi suatu pemikiran saya. Tapi suatu niatan yang akhirnya saya tanda tangani, tapi ada ekstra pengawasan. Secara pengawasan itu secara fungsional. Kita punya Jaksa Agung Muda Pengawasan, ke bawah juga ada asisten pengawasan. Kemudian kami juga membentuk tim khusus, yaitu Satgas 53, hanya untuk mengawasi. Jangan sampai ada jaksa yang melakukan perbuatan tercela. Dan secara teknis juga kami, bahwa penanganan ini, penghentiannya, kewenangannya untuk melakukan suatu penghentian ada di Kejaksaan Agung, tidak di daerah. Maka apabila ada mengajukan restorasi justice, kita ekspos. Itu gelar perkara dari daerah dengan di Kejaksaan Agung ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Disitulah bentuk pengawasannya. Dan insya Allah sampai saat ini masih teman-teman masih jalur yang. Artinya ada pengawasan dan SDM jaksa juga harus siap seperti itu. Betul. Nah, mengenai persiapan SDM kejaksaan sendiri, kan ini di era digital, perkembangan zaman, modus-modus baru kejahatan terus bermunculan. Nah, ini bagaimana mempersiapkan SDM kejaksaan sendiri, Pak? Inilah Mbak, kemarin pada waktu saya melantik teman-teman jaksa baru, anak-anak saya jaksa baru, saya sampaikan bahwa jangan berkutat kepada hanya KUHP dan undang-undang lainnya. Ini adalah era baru, era 4.0 gitu. Jadi jaksa juga harus belajar ke situ. Kita gini, peraturan itu kadang stagnan, tapi kan perkembangan teknologi semakin melebihi perkembangan dari undang-undangnya sendiri, yang akhirnya harus banyak betul-betul bukan satu inovasi, tapi terobosan-terobosan sehingga tercapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat nih dari hasil survei akhir-akhir ini kan tingkat kepuasan publik terus meningkat. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Saya bisa syukur alhamdulillah. Tetapi saya tekankan pada teman-teman, ini baru awal. Awal pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Dan ini harus kita jaga sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ya betul-betul kita dapat memenuhinya. Nah, mengenai hal ini bagaimana menjaga marwah jaksa ini agar tetap bersih? Karena di saat yang bersamaan aparat penegak hukum lainnya di tanah air sedang tersandung Pak, ataupun tercoreng namanya. Itulah faktor pengawasan, karena pengawasan itu sangat penting. Jadi controlling dalam manajemen itu adalah faktor utama. Kerja apapun tanpa kontrol yang baik tidak akan bagus pekerjaan itu. Dan kami juga utamanya gini, media bagi saya itu adalah partner. Gitu. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa mengawasi seluruh jaksa di Indonesia. Jaksa itu sekitar 10.000 mungkin dengan jaksa-jaksa baru ya, ya nggak terlalu banyak gitu. Padahal luas yang kita harus betul-betul kerjakan, luas-luas
daerah di seluruh Indonesia, Oke. itu kan sangat luas. Baik. Ya, jaksa masih kurang. Tetapi dengan kondisi yang ada, kami berusaha semaksimal mungkin agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya sangat betul beruntung kalau teman-teman dari media ikut mengawasi. Baik. Lu ada jaksa di sini, mungkin kami tidak terjangkau, atau mungkin disembunyikan oleh pimpinannya. Tetapi dengan keterbukaan, era keterbukaan media, dengan teknologi yang ada, kejadian jam ini saya akan tahu jam itu juga di Jakarta. Itu sangat kami keberuntungan kami di situ. Oke, bekerja sama untuk mengawasi Ya, seperti betul. itu. Baik, Pak Burhan, terima kasih telah meluangkan waktunya di Metro TV. Kita harapkan marwah jaksa ini memang agar tetap bersih sehingga kepercayaan publik terhadap jaksa dapat dijaga Amin, tetap amin. baik seperti Amin. itu. Terima kasih Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sani Tiar Burhanuddin telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sani Tiar Burhanuddin. Terima kasih, sampai jumpa.